Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Supriyani, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PGPAUD semester 2. Di sini saya akan mencoba menerangkan pengertian otak dan bagian-bagian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat registrasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh manusia. Struktur otak terbentuk atas dua, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Dan selanjutnya ada bagian-bagian otak. Secara umum, otak terbagi menjadi empat bagian, yaitu otak besar atau disebut cerebrum, otak kecil atau cerebellum, bagian otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun dalam bagian tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Berikut penjelasannya. Yang di sini yang pertama otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, ada lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensori tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak berisi besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Dan yang terakhir ada lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Nah, bagian otak yang kedua yaitu ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Bagian otak yang ketiga ada batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama otak tengah atau mesencephalon. Otak
Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antar otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Yang kedua, ada medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menunjukkan ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrol fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang terakhir yaitu ada pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi bagian otak yang lain. Yang keempat, bagian otak itu adalah sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi. Bahkan Ledoux mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi segala nafsu manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.